Matahari baru saja naik ketika Dimas membuka jendela kamar kosnya. Udara pagi di kota itu tipis, sedikit berdebu dari jalan raya. Di luar, orang-orang sudah sibuk. Pedagang membuka lapak, sepeda motor lewat dengan bunyi klakson, dan burung-burung yang tak tahu menahu soal duka manusia berkicau seperti biasa. Dimas menghela napas panjang. Ia menatap jejak jamur di kaca jendela, lalu menundukkan kepala. Hari ini adalah hari ketiga sejak pemakaman ibunya di rumah lama mereka. Rumah yang sekarang terasa terlalu sunyi, segala sesuatu seolah menunggu isyarat untuk kembali hidup. Tapi tak ada lagi suara langkah kaki yang biasa memenuhi pagi, suara ibunya menyiapkan kopi, suara panci dipindah, atau bahkan suara serak dari batuk yang pernah ia dengar sewaktu ibu sedang capek. Yang tersisa hanyalah bunyi sunyi yang amat berat. Dimas menutup jendela dan duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangan meremas kain sarung, seperti menekan sesuatu yang hendak ia keluarkan, tetapi tidak berani. Sebelum kematian itu, hubungan mereka memang tegang. Sejak ayahnya sakit dan kemudian meninggal 2 tahun lalu, Dimas memendam rasa marah terhadap ibu. Di kepala Dimas, ibu adalah penyebab utama semua kerusakan keluarga mereka. Ia melihat ibu sebagai wanita yang menerima keputusan salah, yang tidak pandai menjaga harga diri keluarga, yang membuat ayah jatuh dalam kesedihan dan akhirnya pergi. Kata-kata para tetangga semakin memperkuat kebencian itu. Kalau ibu itu tidak, kalau saja ibu bisa. Dimas menelan semua itu sampai menjadi racun di dalam dada. Tetapi sekarang, ibu sudah tiada. Peti ditutup. Tanah ditimbun, bangga wangi ditumpahkan. Semua ritus itu berlangsung dingin, formal, dan terasa jauh. Orang-orang yang datang memberikan ucapan bela sungkawa, lalu pulang. Ada yang memeluknya sebentar. Ada yang menepuk bahu seolah memberi izin untuk bersedih. Namun tidak ada yang tahu betapa jahat hatinya kepada ibu, betapa dalam dendamnya, dan justru dendam itu membuatnya tidak bisa merasakan kehilangan. Seperti yang biasa orang lain tunjukkan. Pada malam pertama setelah pemakaman, Dimas tidur saja seperti biasa, atau ia berusaha tidur. Tubuhnya lelah. Pekerjaannya di pabrik membuatnya pulang larut. Namun tidur malam itu terasa berbeda. Di antara mimpi-mimpi samar yang biasanya datang, ada satu suara yang tiba-tiba memanggil namanya, Dimas. Dimas terjaga kaget, peluh dingin membasahi tengkuknya. Ia duduk terpaku di tempat tidur, mendengarkan, hening, hanya bunyi kipas angin yang berputar pelan dan bunyi kendaraan jauh di jalan. Ia menepuk-nepuk wajahnya, cekikikan sendiri karena merasa sedang bodoh. Suara itu mungkin hanya sisa rasa bersalah yang muncul dalam mimpi, pikirnya. Ia mengusap meja, menyalakan rokok, dan menatap asap mengepul. Setelah beberapa saat, ia memaksakan diri untuk tidur lagi. Malam kedua, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari ruang tamu rumah lama Dimas. Suara itu seperti suara ibu, serak namun lembut, penuh rindu. Dimas menutup kepala dengan bantal. Ia ingin berteriak, menuntut agar suara itu berhenti, agar ibu diam selamanya. Tapi suara itu mengoyak sesuatu yang lebih rapuh di dalam dada. Sesuatu yang ia kubur sendiri. Rasa rindu pagi berikutnya. Dimas tidak memberitahukan mimpi itu kepada siapapun. Ia menyiram tanaman di beranda, memandang makam yang baru saja ditimbun dari kejauhan. Kolega di pabrik bertanya bagaimana keadaannya. Dan ia menjawab singkat. Hari-hari berjalan pada rutinnya, tetapi malam tetap membawa suara yang sama. Panggilan itu selalu datang jam yang sama. Setelah tengah malam, saat kota hampir terlelap, ia mencoba merekam dengan ponsel Magnetel voice recorder. Menaruh alat perekam di meja ruang tamu sebelum tidur. Pagi hari, file rekaman itu selalu kosong, hanya bunyi angin dan dengung semacam itu. Ia membuang ponselnya dari pangkuan, menendangnya ke pojok kamar, dan membentak dirinya sendiri karena kebodohan. Rasa takut mulai mengendap. Namun bukan takut pada kematian atau pada arwah. Dimas takut bila mimpi itu akan membuatnya berubah. Ia takut merasakan penyesalan yang besar, mengakui semuanya, lalu runtuh. Hingga saat ini ia bertahan dengan membangun tembok amarah yang kokoh. Tembok itu membuat hubungan dengan orang lain jadi rapuh, tapi aman baginya. Jika tembok itu runtuh, maka semua yang ia paksa untuk lupa akan muncul kembali. Dan Dimas belum siap. Di antara pekerjaan dan kebiasaan berusaha menghindari pikiran akan ibu. Ada hal lain yang menggerogoti. Surat wasiat ibunya belum dibuka. Ada tumpukan kertas yang disimpan di lemari ruang tamu.
bukti-bukti administratif yang harus diurus. Dimas menunda membuka lemari itu. Ia tak ingin melihat apa yang mungkin menghubungkannya lagi dengan masa lalu keluarga mereka. Ia menetapkan aturan bagi dirinya sendiri, jangan sentuh, jangan cari tahu, jangan biarkan rasa iba masuk. Tetapi kehidupan tidak selalu menurut aturan manusia. Suatu sore, ketika hujan gerimis turun dan membuat jalanan menjadi licin, seorang tetangga datang membawa kantong kecil berisi kopi dan kue. Namanya Bu Siti, perempuan tua yang dulu sering mengajak Ibu Dimas berbincang di pasar. Ia duduk di teras, matanya lembut, penuh empati, namun juga penuh rasa ingin tahu. "Kamu bagaimana, Mas?" tanya Bu Siti, setengah berbisik. Dimas mengangkat bahu. Ia tak ingin menampakkan lelahnya. Sementara itu, Bu Siti meletakkan satu amplop kecil di meja. "Kamu harus urus ini," katanya. Ibu menulis beberapa hal. "Aku tidak berani buka sendiri," katanya, "kau yang harus baca." Dimas menatap amplop itu. Ada nama dan alamat rumahnya, tertulis dengan tulisan tangan yang tegas namun familiar. Ia teringat tangan ibunya yang selalu cekatan, menulis catatan belanja di kertas kecil. Jantungnya berdegup tidak teratur. Rasa penasaran bertempur dengan kemarahan. Akhirnya, dengan sengaja lambat, ia mengambil amplop itu. Tangan gemetar saat merobek perekatnya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, catatan singkat, daftar hal yang harus diurus, dan sepucuk surat. Ia tidak membaca semuanya sekaligus. Ia menatap surat itu, dan kata-kata pertama yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Untuk Dimas, tertulis. Huruf ibu membentuk huruf D, melengkung seperti biasa. Ada jejak rasa takut dan ketegasan di sana. Ia duduk, membuka surat itu perlahan. Isinya sederhana, instruksi soal pemakaman, alamat keluarga jauh yang harus diberitahu, nomor-nomor penting. Lalu di bagian akhir ada beberapa kalimat pendek yang tampak ditulis di atas jam-jam penghabisan tenaga. "Dimas, jika kamu membaca ini, aku sudah tidak ada lagi. Maafkan aku. Nak, aku melakukan apa yang kupikir terbaik untuk keluarga ini. Jaga diri, jangan biarkan amarah memakanmu. Ingatlah, aku bukan musuhmu." Mata Dimas membulat. Surat itu tidak menyalahkan siapapun. Tidak ada penjelasan panjang yang selama ini ia minta. Hanya ada permintaan maaf singkat. Tetapi kata maaf itu terasa ringan, seperti angin yang lewat. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sebuah rasa yang bukan hanya marah, tetapi juga lelah. Dan sedikit malu. Malam itu suara di mimpi datang lagi. Kali ini bukan hanya memanggil namanya, tetapi mengulang satu potongan kalimat yang sama dengan yang ada di surat. "Maafkan aku, Nak." Dimas bangun menjerit, dan kali ini suaranya pecah. Ia menatap dinding kamar sempitnya, lalu memukul selimut seolah dapat memukul keluar semua penyesalan. Keesokan harinya, ketika hujan sudah reda dan udara membawa aroma tanah basah, Dimas memutuskan sesuatu yang tak biasa untuknya. Ia akan pergi ke kantor administrasi kelurahan untuk mengurus surat-surat ibu. Bukan karena ia ingin menelusuri masa lalu. Ia tidak ingin tahu lebih banyak dari yang perlu. Tetapi karena ia merasa tidak enak membiarkan semua berantakan. Selain itu, di dalam benaknya ada keraguan-raguan kecil. Bagaimana jika ada sesuatu yang penting di surat-surat itu? Bagaimana jika ada hutang yang harus dibayar atau klaim yang harus dijalankan? Rasa tanggung jawab yang selama ini ia tolak ikut mendorongnya. Di kantor kelurahan, petugas menyambutnya dengan ramah dan memberikan beberapa lembar berstempel. Ada satu dokumen yang membuat Dimas terdiam. Bukti penerimaan cicilan rumah tanda bahwa selama beberapa tahun terakhir seseorang membayar sebagian besar cicilan itu. Dimas menatap angka-angka di kertas itu tanpa memahami sepenuhnya. Ia tidak tahu siapa yang mengurus ini. Ia berharap nama ayah tertulis atau entah siapa, tetapi yang ia lihat hanyalah tanda tangan yang samar saat ia kembali ke rumah. Kardus-kardus kecil yang sebelumnya ditinggalkan oleh ibu kini tampak menunggu. Di dalam satu kotak, ia menemukan botol obat, beberapa kemeja kusam, dan sebuah foto lama keluarga. Ayah, ibu, dan Dimas kecil tertawa di depan rumah kecil mereka. Wajah ibu dalam foto itu cerah. Bukan seperti yang ia ingat, lelah dan sering muram. Ada sesuatu dalam senyum itu yang Dimas lupa. Ia menitikan air mata tanpa sadar. Cepat-cepat menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Malam ketiga datang. Suara itu sekarang lebih dekat, lebih nyata memanggil namanya dari balik ranap kamar. Dimas. Kali ini, suara itu bukan sekadar panggilan. Ia membawa nuansa urgensi, seperti ada sesuatu yang belum selesai.
Dimas menutup telinga, tetapi suaranya terus mengisi kehampaan. Ia berdiri, melangkah keluar kamar menuju meja, menggenggam surat yang tersisa dari amplop tadi. Di sudut surat ada catatan tambahan. "Maafkan aku, Nak. Aku selalu mencintaimu." Dimas membaca ulang kalimat itu hingga bibirnya bergerak, mengulang-ulang seperti mantera yang tak ingin ia percaya. Di luar jendela, lampu jalan memantulkan kilau basah. Di dalam hatinya, ada satu benih kecil yang tumbuh. Bukan sekadar penyesalan, melainkan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Sekalipun kebenaran itu membuatnya hancur, ia menatap kegelapan malam, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Dimas merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang mungkin mampu membuka pintu yang selama ini ia kunci dari dalam. Akan tetapi, kebenaran jarang datang mudah. Di balik suara yang memanggil namanya dari mimpi, ada hal-hal yang belum diungkapkan. Dan ketika malam larut, suara itu berbisik lagi, kali ini jelas sekali. "Dimas, kau tahu aku mencintaimu." Dimas menutup mata, memaksa dirinya untuk tidak menangis, tetapi air matanya tetap jatuh. Ia tidak tahu saat ia tertidur lagi bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya kenangan. Mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang akan menggoyang fondasi fakta yang ia pegang selama ini. Ia tidak tahu bahwa di balik amarah dan kebencian ada kerja keras yang tak terlihat, pengorbanan yang tak pernah ia hargai. Ia hanya tahu satu hal, ia muak dengan suara itu yang terus memanggil. Dan di suatu tempat, di antara bisik dan tanah, sesuatu menunggu untuk diceritakan. Pagi itu, langit tampak muram. Awan tebal menggantung di atas atap rumah peninggalan ibu. Dimas berdiri di depan pagar, ragu untuk masuk. Sudah seminggu sejak ia terakhir menjejakkan kaki ke rumah itu. Tanaman di halaman mulai layu, cat dinding mengelupas, dan suara engsel pagar berderit ketika ia dorong perlahan. Rumah itu kini seperti tubuh tua yang kehilangan jiwa. Dimas melangkah masuk. Bau lembab menyambutnya, bercampur dengan sisa aroma kapur barus yang dulu sering dipakai ibunya untuk mengusir bau apek. Di ruang tamu, semua benda masih seperti terakhir kali ia tinggalkan. Kursi kayu dengan bantal lusuh, lemari kaca dengan foto-foto lama, dan kaleng biskuit kosong di atas meja. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah satu laci kecil di bawah lemari, terkunci dengan gembok karatan. Ia tidak ingat pernah melihat laci itu sebelumnya. Dimas jongkok, meneliti dengan hati-hati. Ia mencoba menarik paksa, tapi gagal. Akhirnya, ia pergi ke dapur mencari pisau kecil dan berhasil merusak gemboknya. Di dalamnya, ada beberapa benda, tumpukan kertas berdebu, buku tabungan lama, dan sebuah amplop coklat bertuliskan, "Untuk Dimas, jika kamu siap." Dimas menatap tulisan itu lama sekali. Tulisan tangan ibunya huruf D yang melengkung, huruf S yang miring ke kiri begitu. Ia kenal, tapi isi kalimatnya membuat dada terasa berat. "Jika kamu siap," apa maksudnya? Siap untuk apa? Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada 3 lembar kertas, ditulis dengan tinta biru. Tulisan ibunya kali ini lebih tergesa. Beberapa baris tampak bergetar. Mungkin ditulis dalam keadaan sakit. Dimas mulai membaca. "Untuk Dimas, anakku yang keras hati. Ibu tahu kamu marah. Ibu tahu kamu kecewa. Mungkin kamu berpikir, ibu penyebab ayahmu meninggal. Tapi kamu tidak tahu semuanya, Nak. Ayahmu dulu bukan hanya sakit karena tubuhnya lemah. Ia terlilit utang besar. Pabriknya hampir bangkrut. Ibu bekerja siang malam untuk membantu menutupinya. Ibu menjual perhiasan, bahkan sempat menjadi pembantu di rumah orang lain supaya kita masih punya rumah ini. Tapi semua itu ibu rahasiakan dari kamu. Karena ibu tidak mau kamu malu atau merasa terbebani. Ibu tahu ayah meninggal dengan penyesalan. Ia ingin bilang padamu betapa ia mencintaimu. Tapi kamu sudah terlalu marah saat itu. Ibu juga menyesal karena tidak bisa menjelaskan semuanya sebelum waktu ibu habis. Kalau kamu membaca surat ini, tolong datangi Pak Hasan di kantor koperasi. Dia tahu semuanya." Ibu menitipkan beberapa dokumen terakhir ke dia. "Jangan takut menghadapi kebenaran, Nat. Kadang yang tampak salah di mata kita sebenarnya adalah cinta dalam bentuk lain." Ibumu. Dimas berhenti membaca. Tangannya gemetar. Tenggorokannya kering seakan menelan batu. Semua yang selama ini ia yakini runtuh dalam sekejap. Ibu bekerja sebagai pembantu, menjual perhiasan untuk menolong ayah. Ia menatap sekeliling rumah, setiap sudut, setiap benda, seolah semua menyimpan rahasia yang dulu tidak ia pedulikan.
Ia memejamkan mata, teringat ucapan ibu beberapa tahun lalu. Kalau ibu diam, bukan berarti ibu salah, Mas. Waktu itu ia menjawab dengan kasar. Diam itu tanda bersalah, Bu. Kini, kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menancap lambat di dadanya. Hujan mulai turun di luar. Dimas duduk lama di lantai, hanya mendengarkan suara air menetes dari talang. Perasaan bersalah datang bertubi-tubi. Bagaimana ia pernah meninggikan suara kepada ibu, menolak menatap wajahnya, bahkan menolak menjenguknya saat ibu dirawat di rumah sakit terakhir kali. Ia ingat, ibu sempat menelpon. Suaranya lemah, tapi masih lembut. Dimas, ibu cuma mau dengar suara kamu. Dan saat itu, Dimas menolak mengangkat telepon. Kini, semua terlambat. Yang tersisa hanya surat dan suara dalam mimpi. Setelah hujan reda, Dimas memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat itu. Ia berangkat ke koperasi desa, tempat yang dimaksud ibunya. Bangunannya kecil tapi bersih, dengan papan kayu bertuliskan Koperasi Sejahtera Bersama. Di dalam, seorang pria paruh baya dengan rambut mulai memutih menyapanya. Mas Dimas, ya? Tanya pria itu, ramah tapi tampak kaget. Dimas mengangguk pelan. Iya, saya. Ini Soul ibu saya, kata beliau. Bapak Hasan tahu sesuatu? Pak Hasan menarik napas panjang, seolah sudah lama menunggu momen ini. Duduk dulu, Mas, katanya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan map biru. Ini yang ibumu titipkan, katanya. Kalau kamu sudah siap menghadapi kebenaran, baru boleh dibuka. Dimas menerima map itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen keuangan, bukti transfer, dan satu surat kontrak lama. Di bagian atas tertulis nama ayahnya, Sutardi, dan stempel pabrik kecil yang dulu ayahnya dirikan. Di bagian bawah tertulis jelas, pihak yang membantu penyelamatan aset dan pelunasan sebagian utang, Sri Wahyuni istri. Dimas menatap nama itu lama sekali. Tangannya bergetar hebat. Jadi, ibu yang menyelamatkan pabrik ayah? Tanyanya pelan. Pak Hasan mengangguk. Iya, Mas. Waktu itu pabrik ayahmu hampir ditutup. Ibumu datang sendiri ke koperasi, meminjam uang atas namanya. Ia bekerja berbulan-bulan, bahkan jadi buruh di gudang kami untuk menutupi bunga pinjaman. Tapi beliau tidak mau anaknya tahu. Katanya, saya tidak mau Dimas tumbuh dengan rasa hutang budi pada saya. Biar dia marah, asal dia tetap merasa kuat. Dimas terdiam. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menunduk, menggenggam surat itu erat-erat. Saya bahkan tidak tahu semua ini. Saya pikir dia cuma penyebab segalanya, gumamnya. Pak Hasan menepuk bahu Dimas pelan. Ibumu perempuan yang luar biasa, Mas, tapi juga keras kepala. Dia selalu bilang, suatu hari Dimas akan tahu sendiri. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Kata-kata itu membuat dada Dimas sesak. Di matanya, ibu tiba-tiba berubah. Bukan lagi sosok penyebab kesedihan, tapi benteng terakhir yang berdiri sendirian melindungi keluarganya. Ia merasa malu, kecil dan hancur dalam satu waktu. Ketika sore mulai turun, Dimas pamit pulang. Langkahnya berat. Di tangan, ia membawa map biru itu seperti membawa hati ibunya yang selama ini ia abaikan. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu, membuka satu persatu dokumen. Semua bukti itu mengarah pada satu kenyataan. Ibu tidak bersalah. Ia adalah alasan mereka bisa bertahan. Malamnya, ketika Dimas akhirnya berbaring, rasa bersalah menyelimuti pikirannya hingga matanya berat. Ia tertidur, dan seperti malam-malam sebelumnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Suaranya lembut, bukan menyeramkan, bukan seperti arwah penasaran, melainkan penuh kedamaian. Terima kasih, Nat. Sekarang kamu tahu. Dimas menatap ke sekeliling dalam mimpinya. Ia berdiri di halaman rumah lama, di bawah cahaya bulan yang pucat. Sosok ibunya berdiri di depan, mengenakan kebaya putih, wajahnya tenang, tersenyum. Ia ingin berlari memeluknya, tapi langkahnya terasa berat. Ibu, suaranya serak. Kenapa nggak bilang dari dulu? Sosok itu hanya tersenyum. Kalau ibu bilang, kamu nggak akan belajar. Air mata Dimas menetes deras. Maaf, Bu, maaf. Sosok itu mengangguk lembut, lalu perlahan memudar bersama cahaya bulan. Ketika Dimas terbangun, matanya basah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian malam, tidak ada lagi rasa takut. Hanya keheningan dan rasa damai yang aneh. Ia duduk lama menatap langit pagi yang mulai cerah. Di kepalanya, satu hal terlintas jelas.
ia akan menebus semua kesalahan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebaikan yang baru dan jauh di halaman belakang. Di dekat makam sederhana yang baru ditumbuhi rumput muda, seolah ada angin lembut berbisik, seperti suara ibu. Samar tapi penuh kasih. Sekarang kamu sudah tahu, nak, ibu tidak pernah pergi. Sudah 2 minggu berlalu sejak Dimas menemukan kebenaran tentang ibunya. Tapi rasa bersalah itu belum juga pergi. Ia masih sering terbangun tengah malam, bukan lagi karena mimpi menyeramkan, melainkan karena bayangan wajah ibunya yang tenang di mimpi terakhirnya. Setiap kali ia menutup mata, suara lembut itu seolah masih berbisik di telinganya, bukan menakut-nakuti, melainkan seperti menuntun. Rumah peninggalan ibu kini perlahan ia rapikan. Dimas menyingkirkan barang-barang rusak, membersihkan lantai, mencuci gorden, dan menata ulang dapur yang dulu jadi tempat ibunya berjuang. Setiap sudut rumah terasa seperti menyimpan kenangan. Di meja dapur masih ada bekas goresan pisau yang dulu sering ia omeli karena dianggap ceroboh. Di kamar ibu ada kain batik setengah jadi yang belum sempat dijahit. Dimas menyentuh kain itu, perlahan menatap pola warnanya yang lembut, biru, coklat, dan sedikit merah di ujung. Ia tersenyum samar. "Bu, ternyata kamu masih sempat bikin ini ya," gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai lebih sering duduk di depan rumah menjelang sore. Para tetangga yang dulu jarang ia sapa, kini mulai berani mendekat. Salah satunya, Bu Siti, tetangga tua yang dulu memberikan amplop surat pertama dari ibu. Ia datang sambil membawa sepiring pisang goreng hangat. "Mas Dimas, sekarang rumahmu udah kayak dulu lagi, ya?" katanya sambil tersenyum. "Ibumu pasti senang lihatnya." Dimas menatap halaman yang kini bersih. Bunga mawar ibu mulai berbunga lagi. "Iya, Bu, saya cuma nyesel nggak bantu beliau waktu masih ada." Bu Siti menghela napas panjang. "Namanya juga anak, Mas. Kadang baru ngerti setelah orang tua nggak ada. Tapi percaya, ibu kamu nggak pernah marah. Waktu terakhir dia sakit, dia cuma bilang, 'Asal Dimas bahagia, ibu tenang.'" Dimas menunduk. Ucapan itu menohok hatinya dalam. "Saya kira beliau cuma penghalang. Ternyata selama ini dia yang jadi pelindung," ucapnya pelan. Bu Siti mengangguk pelan. "Kalau mau bener-bener tenang, tolong teruskan perjuangan ibumu, Mas. Dia dulu sering bantu warga sini diam-diam. Banyak yang terbantu. Tapi nggak ada yang tahu kalau itu dari beliau." Ucapan itu membuat Dimas tercenung lama. Ia tak pernah tahu sisi itu dari ibunya. Dalam benaknya, sosok ibu dulu hanyalah wanita lemah yang terlalu sabar, yang selalu menahan diri meski disalahkan. Kini gambaran itu berubah sepenuhnya. Ibu bukan lemah, ibu kuat dengan cara yang tak pernah ia pahami. Malamnya, setelah Bu Siti pulang, Dimas membuka kembali dokumen-dokumen ibu yang belum sempat ia baca. Di antara tumpukan kertas, ada satu map kecil berisi catatan tangan, daftar nama warga kampung, jumlah uang, dan keterangan seperti bantuan biaya sekolah anak yati atau uang obat Pak Rahman. Dimas terdiam lama menatap daftar itu. Ternyata ibunya menyisihkan sebagian penghasilannya yang sedikit untuk membantu orang lain, tanpa pamrih, tanpa mengharap terima kasih. Di halaman terakhir catatan itu, ada satu kalimat pendek. "Kalau aku tidak bisa meninggalkan banyak harta untuk Dimas, biarlah aku tinggalkan kebaikan agar ia tahu arti hidup." Dimas menggenggam buku catatan itu erat-erat. Air matanya menetes pelan, jatuh di atas kertas. Ia memandang foto ibu yang tergantung di dinding dan berbisik, "Bu, aku janji aku akan terusin kebaikanmu." Keesokan paginya, Dimas memulai langkah kecil. Ia mendatangi rumah Bu Siti dan beberapa warga yang namanya ada dalam catatan itu. Beberapa di antara mereka terkejut, beberapa langsung menangis saat tahu bahwa semua bantuan yang mereka terima dulu ternyata berasal dari ibu Dimas, seorang pemuda bernama Yati, yang dulu menerima biaya sekolah dari ibu, bahkan kini sudah bekerja sebagai guru honorer di SD desa. Ia menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena Ibu Sri, saya mungkin nggak bisa sekolah, Mas. Beliau bilang waktu itu, jangan pikirin uang, pikirin masa depan. Saya nggak pernah lupa." Dimas hanya bisa tersenyum getir. "Terima kasih sudah ingat, Mas. Ibu pasti senang dengarnya." Sejak hari itu, Dimas mulai melakukan sesuatu yang baru. Ia membuka warung kecil di teras rumah, menjual kopi dan makanan ringan. Tapi bukan sekadar warung. Ia sengaja membuatnya tempat berkumpul warga. Anak-anak sekolah yang butuh bimbingan belajar boleh datang gratis. Orang tua yang butuh tempat curhat boleh duduk kapan saja. Ia menamakan warung itu Warung Sri.
nama ibunya. Dalam beberapa minggu, warung itu jadi ramai. Suasana hangat yang dulu hilang kini kembali. Tawa anak-anak, suara sendok beradu dengan gelas, aroma kopi, semua terasa seperti kehidupan yang pelan-pelan pulih. Suatu sore, saat warung hampir tutup, seorang laki-laki tua datang. Rambutnya sudah putih semua. Tubuhnya agak bongkok, tapi matanya tajam dan lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, teman lama ayahnya. "Aku dengar kamu sekarang tinggal di sini lagi, Mas Dimas," katanya sambil duduk di kursi bambu. "Aku dulu kerja bareng ayahmu di pabrik." Dimas tersenyum sopan. "Oh, begitu Pak. Terima kasih sudah datang. Mau kopi Pak?" Pak Arman mengangguk. Setelah meneguk satu kali, ia menatap Dimas lama sekali. "Kamu tahu, dulu ayahmu sering cerita tentang kamu. Dia bangga banget, tapi juga menyesal. Sebelum meninggal, dia bilang satu hal yang gak pernah aku lupa." Dimas menelan ludah. "Apa Pak?" Dia bilang, "Kalau suatu hari Dimas tahu semua yang ibunya lakukan, tolong jangan benci aku. Aku cuma pengen dia kuat, tapi malah bikin dia keras." Kata-kata itu membuat Dimas terdiam. Ia memandang jauh keluar warung, ke arah langit sore yang mulai berwarna jingga. Rupanya bukan hanya ibunya yang menyembunyikan sesuatu. Ayahnya pun memendam penyesalan. Malam itu, setelah menutup warung, Dimas duduk di depan rumah sambil memandangi bintang. Ia merasa seolah kedua orang tuanya kini berbicara lewat orang-orang yang ia temui. Satu persatu menghapus kabut masa lalu. Dan ketika angin berembus pelan, suara lembut itu datang lagi. Bukan dari dalam mimpi, tapi dari hati yang mulai tenang. "Dimas, teruslah berbuat baik. Ibu selalu di sini." Kali ini, Dimas tidak takut. Ia menutup mata, tersenyum, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa malu. Dalam keheningan malam itu, ia merasa seolah ibunya duduk di sampingnya, menatapnya dengan bangga. Sejak saat itu, suara itu tak lagi menjadi bayangan dari kuburan, melainkan suara penuntun yang hidup di hatinya, suara cinta yang tidak mati. Bersama jasad, tapi tumbuh menjadi cahaya yang membimbing langkahnya ke depan. Dan di teras rumah kecil itu, di bawah langit malam yang bersinar lembut, Dimas akhirnya mengerti. Kadang, cinta seorang ibu baru terdengar jelas setelah keheningan datang. Tapi jika sudah kau dengar, suaranya tak akan pernah hilang. 3 bulan telah berlalu sejak Dimas membuka kembali rumah peninggalan ibunya. Sejak itu, hidupnya berubah pelan-pelan. Tidak dengan keajaiban besar, tapi lewat ketenangan kecil yang dulu tak pernah ia rasakan. Ia kini terbiasa bangun pagi untuk menyapu halaman, menyiram bunga mawar yang dulu dirawat ibunya, lalu menyiapkan kopi untuk pelanggan warung. Rumah itu tak lagi terasa dingin dan sunyi, seolah ada kehidupan baru yang tumbuh bersama setiap hirupan udara pagi. Namun di balik perubahan itu, Dimas masih menyimpan satu kegelisahan. Ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Mengapa ibunya tidak pernah bicara soal pengorbanannya sendiri? Mengapa ia harus tahu semuanya setelah terlambat? Kadang, di tengah malam, pertanyaan itu muncul begitu saja, membuatnya termenung lama di tepi ranjang. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, Dimas memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Rumput-rumput di sekelilingnya sudah mulai tinggi, dan batu nisannya tampak basah oleh air hujan. Ia membawa sekeranjang bunga melati dan setangkai mawar putih, bunga kesukaan ibu. Langit masih abu-abu, tapi udara terasa sejuk. Dimas duduk di tanah yang sedikit becek, menatap nisan itu lama sekali. "Bu," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi serangga sore. "Sekarang aku udah tahu semuanya. Tapi kenapa ibu gak pernah cerita? Kenapa ibu harus nanggung semuanya sendirian?" Tak ada suara yang menjawab. Hanya gemericik air menetes dari daun-daun. Tapi Dimas tahu, ia tidak sendiri. Ia memejamkan mata, dan dalam diam itu, seolah terdengar gema samar dari dalam dirinya sendiri. Suara yang sangat mirip dengan ibunya. "Kadang nak, diam adalah cara ibu menjaga kamu. Biar kamu tumbuh kuat, tanpa harus tahu betapa berat hidup ini." Dimas tersenyum pahit. Air matanya menetes perlahan, bercampur dengan tanah basah di bawah kakinya. Ia menunduk, mengusap nisan itu dengan tangan kosong, seolah menyentuh wajah ibunya sendiri. "Bu, aku janji gak akan marah lagi. Aku janji bakal terusin semua yang ibu mulai." Angin sore berembus lembut. Dimas merasa seolah udara di sekitarnya menjawab doanya, membawa kehangatan yang aneh tapi menenangkan. Ia duduk lebih lama, sampai senja berubah menjadi malam. Beberapa hari setelah itu, Dimas mendapat kabar dari Pak Hasan.
lelaki koperasi yang dulu menyimpan dokumen ibu. Mas Dimas, kami sedang mengadakan pelatihan wirausaha kecil untuk warga. Kalau kamu mau, kami butuh orang yang bisa bantu ngajar dasar-dasar keuangan sederhana. Ibumu dulu yang usul program ini sebelum beliau sakit. Dimas terdiam. Ia tidak menyangka ibunya sempat merencanakan hal sebesar itu. Tanpa berpikir lama, ia mengganggu. Boleh Pak, saya mau bantu. Hari pelatihan itu datang. Aula kecil koperasi dipenuhi warga kampung, para ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan anak muda yang ingin belajar. Dimas berdiri di depan papan tulis, menjelaskan dengan sederhana cara mengatur uang hasil jualan, menabung, dan mencatat pengeluaran. Awalnya ia gugup, tapi saat ia mulai berbicara, ia merasakan sesuatu, semacam ketenangan. Seperti sedang melanjutkan kalimat yang pernah ibunya mulai di tengah cerci. Seorang ibu muda bertanya, Mas Dimas, ibu Anda yang dulu sering bantu warga ya? Saya nggak sempat ketemu, tapi kata orang-orang, beliau orang baik sekali. Dimas tersenyum lembut. Iya Bu, saya cuma berusaha nerusin apa yang beliau ajarin. Kalau ibu masih mau belajar, berarti saya berhasil sedikit bikin beliau bangga. Ruang itu hening sesaat, lalu terdengar tepuk tangan kecil. Tapi di dalam dada Dimas, ada sesuatu yang jauh lebih hangat daripada tepuk tangan para Zanliga. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa dihantui oleh masa lalu, melainkan didorong olehnya. Suatu malam, setelah pelatihan selesai, Dimas kembali ke warung kecilnya. Ia duduk di kursi bambu, menatap lampu jalan yang berkelip. Angin berhembus membawa aroma tanah dan kopi. Di dinding warung, tergantung foto ibunya. Foto lama yang ia temukan di tumpukan pakaian. Dalam foto itu, ibunya tersenyum sambil membawa nampan berisi teh hangat. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara seperti benda jatuh. Dimas menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia mendekat perlahan. Di lantai, ada sebuah toples kecil yang pecah, berisi koin-koin lama. Ia memungutnya satu persatu. Dan di antara pecahan kaca itu, ia menemukan secari kertas kecil yang sudah menguning. Tulisan di atasnya samar, tapi masih bisa dibaca. Kalau suatu hari Dimas membaca ini, artinya ibu sudah tidak bisa bicara langsung. Jangan hidup dalam penyesalan, nak. Ibu gak butuh maafmu. Ibu cuma mau kamu bahagia. Dimas menatap tulisan itu lama sekali. Ia tidak tahu kapan ibunya menulisnya. Mungkin bertahun-tahun lalu. Tapi entah kenapa, seolah surat itu memang menunggu saat yang tepat untuk ditemukan. Ia menatap foto ibu di dinding, tersenyum, lalu berkata lirih, Ibu tenang aja, aku bahagia sekarang. Beberapa minggu kemudian, warung Sri menjadi tempat yang ramai. Warga datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga berbagi cerita. Anak-anak belajar mengerjakan PR. Para ibu saling membantu membuat kue untuk dijual. Di dinding belakang warung, Dimas menempelkan papan tulis bertuliskan, hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa banyak kita memberi. Sri Wahyuni. Itu kalimat terakhir dari catatan harian ibu yang ia temukan. Ia ingin semua orang membacanya. Suatu pagi, seorang gadis kecil datang ke warung. Namanya Lia, anak tetangga yang sering main di halaman. Ia menyerahkan selembar kertas gambar kepada Dimas. Di kertas itu, tergambar sosok seorang wanita memakai kebaya, berdiri di bawah pohon sambil tersenyum. Di sampingnya ada tulisan, Ibu Sri, malaikat kampung kami. Dimas menatap gambar itu lama, lalu mengelus kepala Lia. Bagus banget gambarnya. Ibu kamu pasti bangga sama kamu. Lia tersenyum polos. Aku gak punya ibu, Mas. Tapi kata orang, Ibu Sri dulu suka bantu anak-anak kayak aku. Jadi aku gambar dia supaya gak lupa. Dimas tercekat. Ia menggigit bibir, menatap gambar itu lagi. Dan di matanya, seolah gambar itu hidup. Ia bisa membayangkan ibunya benar-benar berdiri di sana, di antara warga yang tertawa, dengan senyum lembut yang dulu selalu ia abaikan. Terima kasih Lia, ucapnya pelan. Kamu baru aja bikin Mas Dimas ingat lagi, kalau ibu itu gak pernah benar-benar pergi. Gadis kecil itu tersenyum, lalu berlari keluar warung. Malam itu, langit tampak jernih. Dimas duduk di depan rumah, memandangi bintang yang bertabur. Ia menatap makam ibunya di kejauhan, terlihat samar di bawah sinar bulan. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga melati yang ia tabur pagi tadi. Dalam kesunyian itu, suara itu datang lagi, lembut, menenangkan, dan penuh kasih. Dimas, kamu sudah jadi orang baik.
Sekarang waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Jangan berhenti karena ibu. Dimas menutup mata. Aku gak akan berhenti, Bu. Tapi aku juga gak mau lupa. Suaramu akan selalu jadi bagian dari aku. Di wajahnya tak ada lagi kesedihan. Hanya ketenangan. Dan di bawah langit malam yang berkilau, Dimas akhirnya benar-benar memahami arti suara yang dulu datang dari kuburan itu. Itu bukan panggilan arwah, bukan gangguan mimpi, melainkan panggilan cinta seorang ibu yang tak ingin anaknya hilang arah. Kini, suara itu bukan lagi datang dari luar, tapi hidup di dalam dirinya, menuntun, menenangkan, dan mengajarkan satu hal sederhana, bahwa cinta seorang ibu tidak pernah mati. Ia hanya berpindah bentuk menjadi doa. Doa dari tanah yang basah. Beberapa bulan setelah warung itu ramai dan kehidupan Dimas mulai tenang, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Awalnya kecil, hal-hal sepele yang bisa saja kebetulan, tapi semakin lama, semakin sulit dijelaskan dengan logika. Malam itu, hujan turun deras. Angin kencang membuat dedaunan menampar dinding rumah. Dimas menutup pintu warung lebih awal, memasang kunci, lalu mematikan lampu. Ia naik ke kamarnya di lantai 2 dengan tubuh lelah. Namun begitu ia berbaring, terdengar suara samar dari halaman belakang, suara langkah pelan di atas tanah becek. Siapa di luar? Serunya dari jendela, tapi tidak ada jawaban. Ia menyalakan senter ponsel dan menyorot ke bawah. Halaman kosong. Tapi genangan air di dekat pohon mawar tampak seperti baru saja diinjak. Ada bekas jejak kaki kecil yang mengarah ke kebun belakang, lalu menghilang di dekat pagar. Mungkin kucing, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, tidur tidak datang mudah. 2 hari berikutnya, gangguan makin aneh. Setiap dini hari, tepat pukul 2, ia selalu terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah dapur. Suaranya lembut, seperti bisikan di antara angin. Dimas, awalnya ia mengira itu cuma halusinasi karena kelelahan. Tapi suatu malam, ia sengaja tetap terjaga dan menunggu. Jam menunjukkan jam 1:58, dan benar saja 2 menit kemudian, suara itu datang lagi. Dimas, kali ini lebih jelas, seperti seseorang berdiri di ujung tangga. Napasnya tercekat. Ia mengambil senter dan turun perlahan. Tangga berderit di setiap langkah. Saat sampai di bawah, ia menyorotkan senter ke arah dapur. Semuanya tampak biasa. Meja makan, kompor, toples-toples, D-rack. Tapi saat ia menoleh ke jendela, kaca itu berkabut, dan di tengahnya, seperti ada bekas jari yang menulis huruf-huruf perlahan. Pulangkan aku. Senter di tangannya jatuh. Dimas mundur, jantungnya berdetak keras. Ia menatap tulisan itu, yang perlahan memudar saat embun hilang. Ia mencoba meyakinkan diri, ini pasti mimpi. Pasti, aku ngelamun. Tapi lantai di bawah kakinya masih terasa dingin dan lembab. Dan aroma tanah basah tercium kuat sekali dari arah jendela. Keesokan paginya, ia bercerita kepada Pak Hasan. Pak Hasan mendengarkan dengan wajah serius. Mungkin ibumu masih punya sesuatu yang belum terselesaikan. Mas, kadang jiwa yang tenang pun bisa gelisah kalau ada janji yang belum ditepati. Janji? Tanya Dimas bingung. Pak Hasan mengangguk pelan. Waktu dulu, ibumu pernah titip sesuatu di koperasi. Katanya, jangan diserahkan sebelum waktunya. Tapi karena beliau keburu meninggal, saya simpan saja. Kalau Mas mau, nanti sore saya ambilkan. Sore itu, Pak Hasan datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Warnanya sudah pudar. Di bagian atasnya tertulis nama Sri Wahyuni dengan tulisan tangan. Dimas membuka perlahan, dan di dalamnya ada beberapa benda, selembar surat, foto keluarga, dan sebuah gelang perak kecil yang setengah berkarat. Ia membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya masih rapi, walau tintanya mulai pudar. Untuk Dimas, kalau kamu membaca ini, artinya ibu sudah tenang. Tapi kalau belum, mungkin ada sesuatu yang tertinggal di antara kita. Ada satu hal yang ibu sembunyikan di kebun belakang. Bukan harta, bukan uang, tapi sesuatu yang ibu simpan agar kamu tak menyalahkan siapapun. Jika kamu menemukannya, tolong pulangkan ibu ke tempat yang seharusnya. Dimas menggenggam surat itu erat. Hatinya berdebar hebat. Kata-kata terakhir itu, pulangkan ibu ke tempat yang seharusnya, membuat tubuhnya merinding. Ia menatap ke arah jendela belakang, ke kebun yang kini tertutup gerimis tipis. Malam itu, ia membawa senter dan cangkul. Langit gelap tanpa bintang dan udara lembab menusuk kulit. Ia melangkah ke kebun belakang,
ke arah pohon mawar tua yang dulu sering dirawat ibunya. Di situ, tanahnya sedikit lebih gembur daripada bagian lain. Dengan napas berat, ia mulai menggali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tanah becek menempel di tangannya. Hujan rintik menetes di wajah. Sampai akhirnya duk, cangkulnya membentur sesuatu. Ia jongkok dan menggali dengan tangan. Sebuah kotak logam kecil muncul dari dalam tanah, berkarat dan berat. Ia membukanya dengan susah payah, dan di dalamnya ada sebuah buku catatan lusuh. Dimas menyalakan senter dan membaca halaman pertamanya. Tulisan ibunya dengan tinta-tinta biru yang sudah memudar. Hari ini aku tahu kalau ayahmu tidak meninggal karena aku. Dia sendiri yang memaksaku untuk menandatangani surat perjanjian agar keluarganya tidak kehilangan rumah. Aku bekerja siang malam menutupi utangnya. Tapi Dimas kecil tak boleh tahu biar dia tumbuh tanpa rasa malu. Lembar berikutnya berisi catatan harian ibunya tentang utang, tekanan, penyakitnya, dan rasa bersalah yang ia pikul sendirian. Dimas membaca dengan tangan bergetar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, lampu senter berkedip, lalu mati. Hanya gelap yang tersisa, dan dari arah belakangnya, terdengar langkah kaki pelan di atas tanah basah. Dimas, suara perempuan, lembut, tapi ada gema berat di dalamnya. Dimas membeku, nafasnya tersengal. Ia menoleh perlahan dan di bawah cahaya petir yang menyambar sesaat, ia melihat sosok wanita berdiri di dekat pohon mawar. Pakaiannya basah kuyup, rambut panjangnya menempel di wajah pucatnya. Ibu, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tersenyum samar, matanya teduh meski dingin. Terima kasih, Nak, sudah menemukan yang ibu sembunyikan. Sekarang, ibu bisa pulang. Hujan tiba-tiba berhenti. Udara di sekitarnya berubah hening sekali. Dimas tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap sosok itu perlahan memudar, seperti kabut tersapu angin. Tapi sebelum banner-banner hilang, suara itu kembali berbisik. Jangan lupa tanam kembali tanahnya dengan bunga mawar. Ya nak, Dimas menatap ke tanah yang masih terbuka. Ia menutup kotak itu kembali dan menguburnya perlahan. Setelah selesai, ia menanam mawar baru di atasnya. Saat selesai, angin berhembus lembut, membawa aroma melati dan wangi tanah basah. Entah kenapa, Dimas merasa lega meski tubuhnya gemetar hebat. Keesokan paginya, matahari bersinar hangat. Tak ada bekas hujan di tanah, seolah malam mengerikan itu tidak pernah terjadi. Tapi di atas gundukan tanah tempat ia menanam mawar, tumbuh bunga baru putih bersih, padahal ia menanam yang merah. Warga yang lewat memujinya. Wah, Dimas, bunga barumu indah sekali. Dari mana kamu dapat bibitnya? Dimas hanya tersenyum samar. Dari seseorang yang sudah lama ingin pulang. Malam-malam berikutnya, suara yang dulu memanggilnya tak pernah terdengar lagi. Tapi kadang, saat hujan turun dan aroma tanah basah memenuhi udara, Dimas bisa mendengar sesuatu samar, jauh, tapi menenangkan. Terima kasih nak. Dan malam itu, Dimas tahu, suara dari kuburan itu akhirnya tenang. Namun, di dalam hatinya, gema lembut itu akan selalu hidup mengingatkannya bahwa cinta dan penyesalan bisa menembus bahkan batas antara dunia dan kematian. Suara itu telah kembali ke tanahnya, tapi kisahnya tetap hidup dalam detak jantung anaknya. Sejak malam saat Dimas menanam bunga mawar putih di atas tanah kuburan rahasia ibunya, rumah itu kembali tenang. Suara-suara aneh tak lagi terdengar, mimpi buruk berhenti, dan udara malam terasa lebih damai. Warungnya pun semakin ramai. Orang-orang bilang tempat itu kini terasa nyaman. Bahkan banyak yang betah duduk berjam-jam hanya untuk mengobrol. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Setelah 2 minggu, suasana mulai berubah. Pelan tapi pasti. Suatu malam, hujan turun deras lagi. Seperti malam di mana Dimas menggali kebun. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Lampu warung berkelap-kelip, dan angin bertiup dari arah belakang rumah. Dimas yang sedang membereskan piring mendengar bunyi tok dari arah jendela belakang, seolah seseorang mengetuk pelan dari luar. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Ketukan itu berhenti. Ia kembali bekerja. Namun baru saja menaruh piring kerak, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok. Dimas menelan ludah. Siapa di luar? Teriaknya. Hening. Lalu, pelan-pelan, ketukan itu berganti jadi suara gesekan di kaca. Seperti kuku panjang menggores permukaan jendela. Kriak, kriak. Dimas mendekat, senter di tangan. Ia menyorot jendela. Kosong.
Tapi di kaca, samar-samar terlihat bekas goresan yang membentuk kata, "Aku bukan ibu." Dimas mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Apa maksudnya?" gumamnya gemetar. Saat ia menatap kembali, tulisan itu sudah lenyap. Tapi hawa dingin tetap tinggal, menempel di kulitnya seperti embun kematian. Keesokan harinya, Dimas mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin cuma kelelahan, mungkin pikirannya bermain-main. Tapi keanehan lain terus muncul. Setiap pagi, bunga mawar putih yang ia tanam selalu layu. Seolah ada yang menyentuhnya malam-malam. Daunnya kering, dan tanah di sekitarnya sering tampak seperti baru digali ulang. Ia menabur air, menggemburkan tanah. Tapi keesokan paginya, hal yang sama terjadi lagi. Bahkan Pak Hasan yang datang membeli kopi ikut memperhatikan. "Mas Dimas, kenapa bunga itu kayak nggak bisa tumbuh ya? Aneh." Padahal cuma bunga satu-satunya yang warnanya putih, yang lain subur semua. Dimas menghela napas berat. "Entahlah Pak, mungkin bukan cuma bunga." Pak Hasan menatapnya heran, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam ketiga setelah itu, Dimas bermimpi. Ia berdiri di kebun belakang, di bawah pohon mawar. Angin berembus dingin, dan di depannya, tanah gundukan itu terbuka lagi, seperti seseorang menggali dari dalam. Dari dalam lubang itu, keluar tangan pucat yang penuh tanah dan darah kering. Tangan itu menggenggam gelang perak, gelang ibunya. Kemudian suara lirih terdengar, berat dan serak. "Dimas, bukan aku yang kamu panggil." Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi telinganya masih bisa mendengar gema suara itu. Samar, tapi nyata. Ia melirik jam dinding. Pukul jam 2:03 dini hari. Dan dari jendela kamar, terlihat cahaya redup di kebun belakang. Seperti ada seseorang berdiri di sana, membawa lentera. Tanpa berpikir, ia turun, menyalakan senter, dan menuju ke kebun. Hujan rintik baru saja mulai turun lagi. Tanah licin dan becek begitu sampai. Langkahnya terhenti. Tanah di bawah pohon mawar bener-bener terbuka. Ada bekas cangkulan baru, bukan tangannya. Dan di tengah lubang itu, terlihat sesuatu yang berkilat. Gelang perak. Sama persis dengan milik ibunya yang dulu ia temukan di kotak kayu. Tapi anehnya, gelang itu sekarang berlumuran darah segar. Sebelum sempat bereaksi, angin berembus kencang, menerbangkan daun dan lumpur ke arah wajahnya. Lalu, di sela gemuruh hujan, terdengar suara perempuan. Bukan lembut seperti suara ibunya, tapi berat, dalam, dan dingin. Dia sudah pergi. "Sekarang aku di sini." Dimas memutar tubuh, menyorotkan senter ke sekeliling. Dan di ujung kebun, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang basah, wajahnya tertutup bayangan. Ia mengenakan kebaya lusuh, tapi warna kulitnya kibu-buan, seperti mayat yang baru digali. "Siapa kamu?" Dimas berteriak, suaranya bergetar. Wanita itu menunduk sedikit, lalu menjawab pelan, "Yang dulu ikut dikubur bersamanya." Dimas mundur, gemetar. "Apa maksudmu?" Sosok itu mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara di atas tanah basah. Matanya tampak kosong, tapi dari mulutnya menetes darah hitam. "Kau kira hanya dia yang dikubur di sini? Dia menyelamatkan nyawamu, tapi mengorbankanku." Petir menyambar keras, dan sesaat cahaya menerangi wajahnya. Bukan ibunya. Wajah itu penuh luka, dengan sebagian tengkorak terlihat di sisi kanan. Dimas berteriak dan mundur, terjatuh. Senter di tangannya padam. Ia berlari ke rumah tanpa menoleh lagi, menutup pintu ropet-ropet. Keesokan paginya, ia memutuskan pergi ke makam ibunya. Tapi saat sampai, ia tertegun. Batu nisan ibunya miring, dan tanah di depannya terlihat seperti baru tergali sebagian. Penjaga makam yang sedang menyapu menghampirinya. "Mas Dimas, semalam ada kejadian aneh," katanya pelan. "Ada orang lihat bayangan perempuan di sini, berdiri lama banget di depan makam Busri," katanya. Mukanya nggak jelas, tapi rambutnya basah dan panjang banget. Dimas merasa darahnya dingin. "Kapan itu?" "Sekitar jam 2 lewat, Mas. Jam yang sama dengan saat ia melihat sosok di kebunnya." Malam itu, Dimas tidak tidur. Ia menyalakan lilin di kamar, berdoa, dan membuka kembali buku catatan ibunya. Di halaman paling belakang, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia baca sebelumnya. Lembaran yang terlipat rapi. Tulisan ibunya gemetar, seolah ditulis dengan tergesa. "Jika kau mendengar suara lain yang bukan milikku, jangan panggil. Ayah ibu kenalku. Ia adalah roh yang dulu tak sengaja tertinggal di tanah itu. Waktu ibu bekerja di pabrik lama.
Seorang perempuan meninggal di sana karena kecelakaan. Mereka menguburnya sementara di halaman pabrik. Tapi waktu ibu bawa pulang tanah dari sana untuk taman rumah ini, tanah itu ikut membawa arwahnya. Dimas menutup mulutnya. Jantung berdegup kencang. JD, suara dan sosok itu bukan ibunya, tapi sesuatu yang ikut terbawa dari masa lalu. Ia menatap ke jendela yang mengarah ke kebun. Angin bertiup pelan, dan bunga mawar putih bergoyang perlahan. Tapi saat cahaya bulan menerpa, bayangan di belakang bunga itu tampak lebih tinggi, lebih hitam, dan bergerak berlawanan arah dengan angin. Dimas memejamkan mata, berbisik, "Ibu, tolong aku." Angin berhenti. Semiwas, tapi dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Brok, ia menoleh cepat, dan di lantai dekat meja ada toples yang pecah. Dari pecahan kaca itu keluar tanah hitam, sama seperti dari kebun. Di atas tanah itu muncul jejak kaki basah yang perlahan menuju tangga rumah. Langkah demi langkah naik menuju kamar Dimas. Dimas membeku, tubuhnya kaku, dan ketika pintu kamarnya mulai berderit terbuka sendiri, ia tahu satu hal pasti, suara dari kuburan itu belum selesai. Dan kali ini yang memanggilnya bukan lagi ibunya. Aroma tanah basah kembali memenuhi udara malam itu. Tapi berbeda dari sebelumnya, sekarang bau itu busuk, menusuk, seperti sesuatu yang membusuk di dalam dinding rumah. Dimas tahu, apapun yang ia bebaskan dulu, telah membuka jalan bagi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya pernah dipanggil kembali. Malam itu, rumah Dimas terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan tak turun, tapi udara lembab seperti penuh kabut tak terlihat. Sejak kejadian semalam saat langkah basah itu naik ke lantai 2, ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu mendengar suara dari bawah ranjang, dari sela papan lantai, dari dinding yang lembab, suara yang sama, berat dan dingin. "Kau sudah membuka jalanku, Dimas." Ia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Membakar sudah, membakar dupa sudah, memanggil ustaz. Ia sempat mencoba, tapi setiap kali ustaz itu datang, gangguan selalu berhenti. Seolah roh itu tahu kapan harus bersembunyi. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, bahkan sebelum ia mendengar suara apapun. Udara di kamarnya seperti membeku. Bau tanah basah tercium lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menatap ke arah jendela dan di sana, bunga mawar putih di kebun belakang tidak bergerak sama sekali. Meski angin bertiup kencang, lalu terdengar suara dari belakangnya. "Kau belum memulangkanku." Dimas langsung berbalik. Tapi yang ia lihat hanyalah cermin di pojok kamar. Cermin itu berembun, dan di tengahnya mulai muncul tulisan seperti goresan jari dari dalam kaca. "Temukan tulangku." Tubuhnya gemetar. Ia menutup mulutnya, mundur perlahan. Tapi cermin itu tiba-tiba bergetar sendiri, seperti ada sesuatu di baliknya yang berusaha keluar. Retak halus mulai muncul, membentuk garis menyerupai wajah manusia. Dimas berlari keluar kamar, menuruni tangga, tapi langkahnya berhenti di tengah jalan. Dari bawah rumah, tepat di bawah lantai kayu, tempat ia berdiri, terdengar suara duk, dak, dak, seperti seseorang mengetuk dari dalam tanah. Ia tahu, ia tak bisa lari lagi. Apapun itu ingin ditemukan. Dan satu-satunya tempat yang belum pernah ia periksa adalah ruang bawah. Rumah-ruang kecil yang dulu ditutup ibunya dengan papan dan cat. Dengan napas bergetar, ia mengambil linggis dari gudang. Lantai di ruang tamu terasa dingin di bawah kakinya. Ia menyingkirkan karpet tua dan mulai mencungkil papan kayu yang menutupi lubang kecil itu. Satu papan, dua papan, sampai akhirnya ia menemukan pegangan besi tua yang terkunci. Ia menarik garis karas, dan dengan bunyi kruk, tutup itu terbuka. Dari bawah muncul aroma busuk yang menusuk hidung. Campuran antara tanah, darah, dan sesuatu yang membusuk sangat lama. Lubang itu gelap, tapi Dimas menyalakan senter. Ia menatap ke dalam dan di bawah sana tampak tanah merah kecoklatan dengan gundukan kecil di tengahnya. Ia turun perlahan, menahan napas. Setiap langkah membuat tanah di bawahnya berbunyi seret, seret, seperti sesuatu yang bergerak. Dan di dekat gundukan itu, ia melihat tulang tangan manusia yang mencuat dari tanah. Tulang itu masih lengkap, jari-jarinya seolah menggenggam sesuatu. Dimas berlutut dan membersihkan tanah di sekitarnya dengan tangan. Di antara jari tulang itu, ada potongan kain kebaya
tapi warnanya bukan milik ibunya. Di saat itulah suara itu muncul lagi lebih dekat, tepat di belakang telinganya. "Sekarang kau tahu siapa aku." Senter di tangannya bergetar, cahaya menyorot ke dinding, dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan perempuan berdiri di dinding tanah itu. Rambutnya menjuntai panjang, wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Dan setiap kali ia bergerak, bayangan itu bergerak berlawanan arah. Dimas menutup mata, mencoba membaca doa. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin kuat suara itu tertawa-tawa berat yang membuat udara bergetar. "Dia menguburkanku di sini, bukan karena aku jahat, tapi karena aku saksi." "Saksi? Soksi?" tanya Dimas parau. "Dia, ibumu, menutupku di sini agar kau tak tahu kebenaran." Dimas membeku. "Bohong, ibu tidak akan membunuh siapapun." Sosok itu mendekat, dan udara di sekelilingnya semakin dingin. "Ia tidak membunuhku, tapi ia menutup matanya saat aku mati. Aku bekerja di pabrik tempat dia dulu bekerja. Aku jatuh ke lubang mesin, dan ia satu-satunya yang tahu. Mereka sembunyikan mayatku agar pabrik tidak ditutup, dan sebagian tanah tempat aku dikubur dia bawa pulang." Air mata Dimas menetes tanpa sadar. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi saat ia menatap lagi, sosok itu sudah menghilang, hanya menyisakan suara berbisik, "Pulangkan aku ke tempatku, Keep Fabricate." Baru aku pergi. Keesokan paginya, dengan tubuh lelah dan mata merah, Dimas berangkat ke pabrik tua yang dulu disebut dalam catatan ibunya. Bangunannya sudah lama terbengkalai, di ujung desa, ditumbuhi lumut dan rumput liar. Ia berjalan masuk melalui gerbang yang berkarat. Suasana di dalam lembab dan sunyi. Di pojok ruangan utama, ia menemukan sumur besar yang tertutup seng. Ia tahu, tanpa harus berpikir panjang, itulah tempatnya. Dengan hati-hati, ia membuka penutup sumur itu. Bau busuk menyeruak, lebih kuat daripada sebelumnya. Ia membawa tulang tangan dan potongan kain dari bawah rumah, lalu meletakkannya di dekat bibir sumur sot itu juga. Angin berhembus kencang dari arah dalam sumur, seperti hembusan napas panjang yang sudah lama ditahan. Dari dalam terdengar suara samar, suara perempuan yang menangis pelan. "Terima kasih." Lalu tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi hangat. Cahaya matahari yang menembus atap pabrik tampak lebih terang. Dimas menutup sumur itu kembali, dengan hati berdebar tapi lega. Malam harinya, di rumah, semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada bayangan, tidak ada tulisan di kaca. Bahkan bunga mawar putih di kebun kini mekar sempurna. Dimas duduk di teras, menatap langit malam. Ia merasa tenang untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Tapi sebelum ia masuk ke rumah, angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang menenangkan. Suara halus, lembut, dan familiar terdengar sekali lagi. "Sekarang semuanya sudah selesai, nak." Dimas tersenyum kecil. "Ibu?" Tak ada jawaban, hanya angin yang berembus pelan. Tapi kali ini, ia tahu benar, itu bukan bayangan, bukan arwah penasaran, bukan suara dari kubur. Itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidur tanpa rasa takut. Keesokan harinya, saat warga datang ke warung, mereka heran melihat sesuatu di kebun belakang rumah Dimas. Mawar putih yang dulu satu batang, kini tumbuh banyak, berbaris rapi, seolah ditanam oleh tangan yang ahli. Di tengah-tengahnya, ada satu bunga dengan warna aneh, merah muda pucat, seperti perpaduan antara putih dan darah. Dimas menatapnya lama. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa dua arwah, yang satu penuh cinta, yang satu penuh dendam, telah menemukan tempatnya masing-masing. Dan di tengah keheningan pagi itu, Dimas hanya berbisik, "Terima kasih ibu, terima kasih juga siapapun kau yang dulu tertinggal." Angin bertiup lembut melewati kebun, membuat semua bunga mawar bergoyang bersamaan, seperti memberi salam perpisahan. Kini, suara dari kuburan benar-benar diam. Tapi di hati Dimas, gema lembutnya akan selamanya hidup, bukan sebagai ketakutan, melainkan pengingat bahwa cinta dan penyesalan bisa menyatu bahkan setelah kematian.